Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rojas. Saya mahasiswa semester 1 Sistemik Indragiri. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan karya ilmiah saya yang berjudul Otonomi Daerah. Dosen pengampu yaitu Bapak Muanib Ridwan. Baiklah, langsung masuk saja ke materi. Pengertian otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah mulai pada masa Orde Baru. Otonomi daerah sendiri pada asas Orde Baru lahir tengah gejolak tuntutan daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan Orde Baru menjalankan mesin sentralistiknya. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah yang kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa menjadi tiang utama tegaknya sentralisasi kekuasaan Orde Baru. Semua mesin partisipasi dan praksara yang sebelumnya tumbuh sebelum Orde Baru berkuasa secara perlahan dilumpuhkan di bawah kontrol kekuasaan. Berikutnya yaitu apa otonomi daerah? Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya, apa itu daerah otonomi? Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, mengapa ada otonomi daerah? Sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang selama ini atau sebelum era reformasi bersifat sentralistik telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Selanjutnya, yaitu tujuan otonomi daerah. 1. Dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi. 3. Dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. 4. Dapat mewujudkan pemerataan daerah. Berikutnya, ajaran dan prinsip-prinsip otonomi daerah. Desentralisasi juga mempunyai dua otonomi dan Medebiwine untuk memahami ajaran luas dan isi otonomi daerah perlu ditelusuri dari ajaran yang menjadi pangkal lahirnya konsep desentralisasi. Terdapat 3 ajaran, itu antara lain ajaran rumah tangga material, ajaran rumah tangga formal, dan ajaran rumah tangga real. Ajaran rumah tangga material, pengertian rumah tangga material atau ajaran rumah tangga material adalah suatu sistem dalam penyerahan urusan rumah tangga daerah antara pemerintah pusat dan daerah. Terdapat undang-undang yang diperinci secara tegas di dalam undang-undang pembentukannya. Berikutnya, asas otonomi daerah. Asas desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 2. Asas dekonsentrasi. Asas ini bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai representasinya di tingkat daerah. 3. Asas tugas pembantuan. Asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia. Selanjutnya, pelaksanaan otonomi daerah.
Perbaikan sistem pemerintahan dalam rangka membangun daerah pada masa Orde Baru banyak mengalami kendala. Munculnya keinginan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dan kehendak daerahnya sendiri ternyata dari tahun ke tahun masih jauh dari yang diciptakan. Adanya ketergantungan fiskal, subsidi, dan bantuan pemerintah pusat merupakan wujud ketidakberdayaan pendapatan asli daerah atau PAD dalam membiayai belanja daerah. Berikutnya, kesimpulan. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan dengan ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksananya. Dan berarti otonomi daerah hanya dapat berjalan dan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik. Dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Manokwari dalam pengentasan kemiskinan setelah berlakunya otonomi khusus Papua difokuskan pada sektor ekonomi dan pajak. Baiklah, mungkin sampai di situ saja penjelasan singkat dari karya ilmiah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.